me. I done found out how to love myself and that's okay with me. Now I'm diplomatic status, baby, stay away from me. I done grew into my power, I do things you can't believe. Keep your head up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita yang bertema tentang masuknya sejarah agama Islam ke Indonesia. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan bintang tamu kita. Halo Kak. Halo. Kamu kenal ya? Siapa? Namanya siapa, Kak? Nama aku Adinda Nafsa Ramadhani dan ini ada teman aku. Nama aku Nadia Tawakaliani. Dan kakaknya sendiri asal siapa ya? Boleh kenalan dulu? Kalau aku kelas pertama namanya Bunga. Kalau aku kelas kedua namanya Rubia. Kalau boleh tahu, kakaknya asalnya dari mana nih? Asal kita dari Tambun Selatan. Dari Tambun Selatan. Dua-duanya nih ya, Kak? Iya, Iya. sini naik apa? Naik transportasi transit umum. Transportasi umum. Oh. Kakak tahu sejarah-sejarah gitu dari mana sih, Kak? Kita belajar dari IPS. IPS sama sejarah. Sering ke museum-museum gitu nggak sih, Kak? Sering sih, kayak museum di Kota Tua. Nah, Belum juga. Jadi kita langsung mulai ke pertanyaan pertamanya aja ya. Iya, boleh. Mana? Yang pertamanya. Boleh tahu, kakak tuh tahu nggak sih kalau tentang masuknya agama Islam dan kebudayaan Islam ke Indonesia tuh? Kurang lebihnya sedikit tahu ya. Agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 melalui jalur perdagangan yang berasal dari Gujarat. Pedagang Gujarat ini masuk ke nggak apa Kak. Kurang lebihnya tahu karena agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad 17 oleh perdagangan berasal dari Gujarat dan India yang mempengaruhi kebudayaan sosial. Prosesnya itu bisa dari faktor dakwah, kesenian, pernikahan, dan pendidikan. Nah, kalau sejarah berdirinya kerajaan tokoh-tokoh terkenal, Kakak tahu nggak? Kerajaan Islam itu pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13 Masehi. Tokohnya itu ada Sultan Tokoh Malikus Saleh yang merupakan sultan pertama kerajaan ini. Nah, ini yang terkenal adalah Demak yang berdiri pada abad ke-15 Masehi dan dipimpin oleh Sultan Raden Patah. Untuk kakak tahu nggak sih kayak masa kejayaannya itu gimana? Masa kejayaan kerajaan Islam di Indonesia? Iya. Itu pada abad ke-15 sampai ke-16 Masehi melalui kerajaan Demak dan kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Pada masa ini kerajaan Islam di Indonesia itu menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Terus kalau penyebab runtuhnya apa Kak? Runtuhnya karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal termasuk konflik internal, korupsi, dan kelemahan kepemimpinan. Faktor eksternalnya yaitu termasuk serangan dari bangsa Eropa, kayak Portugis dan Belanda, yang ingin menguasai perdagangan di Asia Tenggara. Oh gitu. Aku udah belajar tentang sejarah itu berapa lama sih? Saya belajar sejarah tuh baru-baru ini sih. Baru-baru ini? Iya. Udah tahu sebanyak itu ya? Iya, karena
kita juga main ke museum perpustakaan gitu loh yang ada di Jakarta. Beberapa museum nih kak yang kakak datangin? Baru berapa? Sekitar banyak kali ya? 3 lebih. Kakak tahu gak sih kondisi sosial politik kerajaan itu gimana? Kondisi sosial politik kerajaannya di Islam di Indonesia itu stabil dan sejahtera. Kerajaan Islam di Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang efektif dengan sultan sebagai kepala negara. Masyarakat Islam di Indonesia pada masa itu juga memiliki kebebasan beragam dan berdagang. Kakak sering ke museum-museum nih. Nah, kakak tahu gak buku peninggalan kerajaan mana aja yang ada di museum tersebut? Langsung ngomong aja nih. Makan ya? Enggak lah. Untuk bukunya itu ada hikayat Raja-Raja Pasal pada abad ke-14 Masehi, ada Babat Tanah Jawa pada abad ke-17 Masehi, terus ada Tajusan Latin pada abad ke-17, ada Syarah Hikayat Iskandar Zulkarnain abad ke-18. Buku-buku ini merupakan sumber penting untuk memahami sejarah dan kebudayaan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kakak tahu gak sih nama sebutan bagi 9 tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa? Namanya itu ada Wali Songo. Wali Songo itu penyebarannya ada 9. Nama-namanya ada Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Kakak tahu gak sih beberapa metode dakwah yang dilakukan oleh para wali songo dalam menyebarkan agama Islam? Metodenya ada seni gamelan sama seni tembang, perayaan adat yang diarahkan agar lebih islami pendidikan. Kakak bisa ngejelasin tentang Masjid Demak? Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak berdiri sejak abad ke-15 yang dibangun oleh Sultan pertama dari Kesultanan Demak yang bernama Raden Patah bersama dengan Wali Songo. Kalau tentang Masjid Menara Kudus, Masjid Menara Kudus peninggalan sejarah sebagai bukti proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Masjid ini tergolong unik karena di bangunannya yang dari penggabungan antara budaya Hindu dan budaya Islam. untuk Masjid Agung Cirebon gimana Kak? Untuk Masjid Agung Cirebon Masjid Agung Cirebon itu peninggalan sejarah di kota Cirebon, Jawa Barat dan ikonik. Cita rasa menjadi salah satu bukti syiar Islam di tanah Jawa. Dibangun pada tahun 1480. Jadi kan tentang sejarah-sejarah gitu ya Kak. Terus sekarang
Tinggal tentang pokok penyebaran yang di Indonesia ya kak. Apa aja tuh? Coba kak jelasin atau sebutin gitu kak. Dijelaskan ya kak. Iya. Yang pertama saya baca dari buku yaitu ada tokoh Syekh Abdul Rauf As-Zikili yang berasal dari Aceh. Beliau adalah seorang ulama besar yang terkenal dan keluarganya. Ini ya kak, yang saya baca dari buku-buku ada Syekh Abdul Rauf As-Zikili yang berasal dari Aceh. Beliau adalah seorang ulama besar Aceh terkenal. Dia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera, Nusantara, dan Asia Tenggara. Nama lengkapnya ialah Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Mansuri As-Zikili. Menurut masyarakat, keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkil Aceh pada akhir abad ke-13. Ia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri, kemudian juga belajar pada ulama-ulama di Pansur dan pada Aceh. Seorang ulama besar dan tokoh tasawuf dari Aceh yang pertama kali mengembangkan ajaran tarekat Syatari di Indonesia. Banyak ulama besar di berbagai daerah lain di Indonesia adalah murid beliau. Di antara lain adalah Syekh Burhanuddin Ulakan dari Pariaman, Sumatera Barat. Untuk menghargai nama beliau menjadi disematkan salah satu nama kampus di Aceh yaitu Universitas Siak Kuala. Beliau itu lahir di Desa Suro pada tahun 1620. Namun ada juga yang berpendapat bahwa beliau lahir pada tahun 1615. Beliau adalah putra dari seorang Arab yang lahir di menetap di Sengkel. Nah, untuk kedua itu ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang kedua itu ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Meski putra Banjar, lahir Desa Lokgambar pada tahun 1710 Masehi, 19 Maret. Telah meninggal sejak 1812 Masehi silam. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan. Beliau menuntut ilmu agama Islam di Mekah. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Banjut sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Selama belajar di Tanah Suci, ia berteman dengan para ulama, di antara lain ada Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, Abdullah Wahab Bugis dari Makassar, dan Syekh Abdul Rahman Masri dari Jakarta. Mungkin pertanyaan segitu aja dari kita. Sekian, terima kasih untuk Kakak Dinda dan Kakak Nadia telah menjelaskan tentang sejarah-sejarah turunnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Dan terima kasih telah mau diundang ke podcast kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Sukses.